Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Apenda Putri Aurora dari kelas 12C2 nomor absen 31. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang polidaktili. Jadi, apa sih polidaktili itu? Polidaktili adalah kondisi di mana bayi baru lahir yang memiliki kelainan, yaitu memiliki jari tambahan yang ada di tangan maupun di kaki. Polidaktili ini biasanya berukuran kecil dan jari tambahan itu tidak berfungsi. Nah, jadi polidaktili ini dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan tumbuhnya. Yang pertama adalah preaxial polidaktili. Ini biasanya tumbuh di dekat ibu jari tangan atau ibu jari kaki. Untuk yang kedua adalah central polidaktili. Nah, central polidaktili ini biasanya ada di jari tengah atau jari telunjuk atau di jari manis. Nah, yang ketiga adalah postaksial polidaktili. Ini biasanya ada di sebelah jari kelingking. Untuk contohnya itu ada di slide selanjutnya, yaitu itu yang pertama adalah postaksial polidaktili yang biasanya ada di sebelah jari kelingking. Untuk yang kedua adalah preaxial polidaktili yang biasanya ada di sebelah ibu jari, dan yang terakhir adalah central polidaktili yang biasanya ada di tengah-tengah jari manis, jari tengah atau jari telunjuk. Penyebab dari polidaktili. Jadi penyebabnya itu pada saat ada di dalam kandungan, usia kehamilan 9-12 minggu, itu biasanya terjadi proses pembentukan tangan dan kaki yang awalnya seperti duyung. Tetapi pada kondisi polidaktili ini, proses tersebut mengalami gangguan sehingga terbentuknya jari tambahan di kaki maupun di tangan. Gejala polidaktili, gejala utamanya adalah tumbuhnya jari tambahan yang kecil di kaki maupun di tangan. Dibandingkan jari-jari yang lain, jari polidaktili ini lebih kecil. Bahkan jari tambahan tersebut hanya terdiri dari kulit dan jaringan lunak saja, sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Pengobatan polidaktili. Jadi untuk pengobatannya itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah prosedur flip vaskular. Nah, itu dilakukan dengan menjepit pangkal jari tambahan menggunakan klip khusus atau klip vaskular. Dengan begitu, aliran darah ke jari tumbuhan akan terhenti dan membuat jari tersebut mati. Dan setelah 1 minggu atau sampai 2 minggu, dokter akan mengangkat jari tambahan tersebut. Namun prosedur klip ini itu bisa dilakukan apabila jari tambahan itu hanya terdiri dari kulit dan jaringan lunak serta tidak melekat ke tulang jari di dekatnya. Untuk yang kedua yaitu in-office excision. Nah, prosedur ini itu dokter ini akan menyuntikkan anestesi lokal di area jari tambahan. Lalu dokter akan menggunakan alat cutter untuk menghilangkan jari tambahan tersebut. Prosedur ini juga menggunakan alat yang dilengkapi dengan arus listrik sehingga untuk menutupi kulit di sekitar jari. Ini tuh mirip dengan yang pertama tadi, dan bisa dilakukan jika jari ini tuh melekat dengan jari di dekatnya. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah ini tindakan operasi. Berbeda dengan yang pertama dan kedua itu, ini bisa dilakukan jika jari tambahan itu terbentuk secara sempurna seperti jari biasa ini yang melekat di tulang atau sendi. Namun dokter tidak bisa melakukan tindakan operasi apabila pasien masih di bawah usia 1 tahun. Jadi bisa dilakukan di atas 1 tahun atau 2 tahun. Ini adalah contoh pengobatan. Jadi before-nya itu kan jarinya itu ada berada di tengah-tengah ya. Setelah itu dioperasi, dijahit, lalu dihilangkan, melakukan operasi tadi. Kayaknya ini tuh yang di gambar ini menggunakan proses yang ketiga karena jari tersebut sudah melekat di sela-sela jari normal.
Nah, untuk pencegahan dari polidaktili ini, yang pertama adalah kita harus selama hamil melakukan kontrol kehamilan rutin ke dokter. Yang kedua, berkonsultasi dengan dokter jika harus mengonsumsi obat-obatan selama hamil. Yang ketiga, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, merokok, dan menyalurkan gunakan nafsa pada saat hamil. Yang keempat adalah makan makanan sehat. Yang kelima, menjalani tes genetik saat merencanakan kehamilan. Nah, selanjutnya ada diagram perkawinan dari polidaktili. Nah, untuk parentalnya adalah P kecil laki-laki normal, dan P besar P kecil wanita polidaktili. Untuk gametnya ini adalah P, yang ini adalah P besar dan P kecil. Untuk parentalnya 1 itu menghasilkan P besar P kecil yaitu 50% polidaktili, dan P kecil 50% normal. Untuk yang kedua ini adalah P kecil laki-laki normal, dan P besar wanita polidaktili. Untuk gametnya yaitu ini yang laki-laki ini P kecil, dan untuk yang wanita P besar menghasilkan P besar dan P kecil yang menghasilkan polidaktili 100%. Maaf ya, ini salah, ini itu 100%. Jadi kemungkinan kalau ini ketemunya jadi bisa 50% normal, 50% polidaktili. Kalau ini polidaktili 100%. Polidaktili ini suatu kelainan genetik yang menyebabkan ada jari tambahan yang ada di tangan maupun di kaki yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri sehingga kualitas hidup penderitanya, terutama saat sudah beranjak dewasa, karena berbeda dari yang lain. Oleh karenanya penting untuk menangani polidaktili ini dengan tepat. Dalam hal ini bisa dikonsulkan dengan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi jika menunjukkan gejala polidaktili seperti penjelasan yang sudah saya jelaskan. Jadi sekian penjelasan tentang polidaktili dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.